Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di situs belajar online bersama saya Lasindrang Aditya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan latihan soal tes kemampuan akademik pada bidang sains dan teknologi UTBK SBMPTN bidang studi biologi. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 1. Sianida merupakan salah satu racun. Jika sel tubuh terpapar racun sianida, sebagian sianida akan ditemukan di dalam organel A. Retikulum endoplasma, B. Mitokondria, C. Lisosom, D. Inti sel, E. Peroksisom. Jadi saya ulangi, sianida ini adalah sebuah racun. Jika sel tubuh terpapar oleh sianida, maka sebagian sianida ini akan ditemukan di dalam organel sel A. Retikulum endoplasma, B. Mitokondria, C. Lisosom, D. Inti sel, E. Peroksisom. Mari kita cek jawabannya. Jawabannya adalah B. Organel mitokondria. Mari kita lihat kembali gambar sel. Jadi organel mitokondria itu berada di sini. Seperti ini bentuknya. Mengapa sianida ditemukan di dalam mitokondria ini jika orang terpapar dengan sianida? Karena mitokondria ini adalah sebuah organel sel yang ketika sianida menjadi racun, sel menggunakan oksigen untuk membuat molekul energi. Ion sianida yaitu Cn berikatan dengan atom besi dalam sitokrom C oksidase dalam mitokondria sel. Makanya sianida ini akan ditemukan di dalam organel mitokondria. Baik teman-teman, jika kalian sudah paham, kita lanjut ke nomor 2. Jamur yang membentuk spora secara vegetatif dalam jamur yang membentuk spora secara vegetatif dan belum diketahui fase generatifnya terdapat pada A. Jamur kayu, B. Jamur tempe, C. Jamur merang, D. Jamur kulit, E. Jamur roti. Saya ulangi, jamur yang membentuk spora secara vegetatif dan belum diketahui fase generatifnya terdapat pada A. Jamur kayu, B. Jamur tempe, C. Jamur merang, D. Jamur kulit, E. Jamur roti. Jawabannya adalah D. Jamur kulit. Seperti ini penampakan gambar pada pengamatan mikroskop yang terdapat spora yang bulat-bulat itu. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Pada proses pembentukan mutiara, benda diselipkan di antara A. Periostrakum dan mantel, B. Prismatik dan mantel, C. Nacreas dan mantel, D. Periostrakum dan nacreas, E. Prismatik dan nacreas. Saya ulangi, pada proses pembentukan mutiara, benda diselipkan di antara periostrakum dan mantel, B. Prismatik dan mantel, C. Nacreas dan mantel, D. Periostrakum dan nacreas, E. Prismatik dan nacreas. Jawabannya adalah C. Nacreas dan mantel. Nomor 4. Kawasan yang telah mengalami populasi udara yang parah tidak akan dijumpai. A. Lichens, B. Alga hijau,
C. Alga biru, D. Lumut, E. Paku. Saya ulangi, kawasan yang telah mengalami polusi udara yang parah tidak akan dijumpai A. Lichens, B. Alga hijau, C. Alga biru, D. Lumut, E. Paku. Mari kita cek jawabannya. Jawabannya adalah A. Lichens. Nomor 5. Indonesia telah lama menggunakan ilmu bioteknologi dalam pembuatan pangan. Pembuatan tauco dibantu oleh mikroorganisme A. Aspergillus oryzae, B. Acetobacter pseudomonas, C. Neurospora cytophila, D. Rhizopus oligosporus, E. Rhizopus formosensis. Jadi saya ulangi, Indonesia telah lama menggunakan ilmu bioteknologi dalam pembuatan pangan. Pembuatan tauco dibantu oleh mikroorganisme A. Aspergillus oryzae, B. Acetobacter pseudomonas, C. Neurospora cytophila, D. Rhizopus oligosporus, E. Rhizopus formosensis. Mari kita cek jawabannya. Jawabannya adalah A. Aspergillus oryzae. Kita lanjut ke nomor 6. Gerakan terbukanya stomata pada daun saat melakukan fotosintesis disebabkan oleh titik-titik. A. Kenaikan pH plasma sel daun, B. Kenaikan kadar gula pada plasma sel pengawal, C. Penurunan pH plasma sel pengawal stomata, B. Kenaikan kadar air pada plasma sel pengawal, E. Terjadinya pelepasan oksigen dari daun. Saya ulangi, gerakan terbukanya stomata pada daun saat melakukan fotosintesis disebabkan oleh titik-titik. A. Kenaikan pH plasma sel daun, B. Kenaikan kadar gula pada plasma sel pengawal, C. Penurunan pH plasma sel pengawal stomata, D. Kenaikan kadar air pada plasma sel pengawal, E. Terjadinya pelepasan oksigen dari daun. Mari kita cek jawabannya. Jawabannya adalah B. Kenaikan kadar gula pada sel pengawal. Jadi ketika terjadi kenaikan kadar gula pada plasma sel pengawal itu menyebabkan terbukanya stomata pada daun saat melakukan fotosintesis. Selanjutnya nomor 7. Darah orang yang sehat tidak ditemukan adanya titik-titik. A. Trombin, B. Fibrinogen, C. Trombosit, D. Leukosit, E. Monosit. Saya ulangi, darah yang sehat tidak ditemukan adanya A. Trombin, B. Fibrinogen, C. Trombosit, D. Leukosit, E. Monosit. Mari kita cek jawabannya. Jawabannya adalah A. Trombin. Jadi pada darah orang yang sehat itu tidak akan ditemukan adanya trombin. Ketika trombin ini muncul, maka orang tersebut dikategorikan tidak sehat. Oke, lanjut ke nomor 8. Pernyataan yang benar mengenai inhibitor non-kompetitif pada enzim adalah A. Melekat pada sisi aktif dan mengubah sisi aktif, B. Melekat pada substrat sehingga menghalangi kerja enzim, C. Menghambat sisi aktif agar tidak berikatan dengan substrat, D. Melekat pada bukan sisi aktif dan mengubah sisi aktif, E. Mengubah sisi aktif sehingga menurunkan energi aktivasi. Saya ulangi, pernyataan yang benar mengenai inhibitor non-kompetitif pada enzim adalah A. Melekat pada sisi aktif dan mengubah sisi aktif, B. Melekat pada substrat sehingga menghalangi kerja enzim, C.
menghambat sisi aktif agar tidak berikatan dengan substrat. B. Melekat pada bukan sisi aktif dan mengubah sisi aktif. E. Mengubah sisi aktif sehingga menurunkan energi aktivasi. Mari kita cek jawabannya. Jawabannya adalah D. Melekat pada bukan sisi aktif dan mengubah sisi aktif. Lanjut ke nomor 9. Dalam alat percobaan Stanley Miller ditemukan asam amino sebagai hasil percobaannya. Sumber karbon untuk membentuk asam amino berasal dari titik-titik A. CH3, B. CH4, C. CO2, D. CO6, H12O6, E. CO. Saya ulangi, dalam alat percobaan Stanley Miller ditemukan asam amino sebagai hasil percobaannya. Sumber karbon untuk membentuk asam amino berasal dari A. CH3, B. CH4, C. CO2, D. CO6, H12O6, E. CO. Mari kita cek jawabannya. Jawabannya adalah B. CH4. Lanjut ke nomor 10. Warna kuning jernih pada urin manusia disebabkan oleh adanya titik-titik A. Urobilin, B. Biliverdin, C. Bilirubin, D. Protrombin, E. Globulin. Saya ulangi, warna kuning jernih pada urin manusia disebabkan oleh adanya A. Urobilin, B. Biliverdin, C. Bilirubin, D. Protrombin, E. Globulin. Mari kita cek jawabannya. Jawabannya adalah urobilin. Jadi urobilin ini menyebabkan warna kuning jernih pada urin kita sebagai manusia. Kita lanjut ke nomor 11. Siklus Kelvin nomor 11. Siklus Kelvin pada fotosintesis juga ditentukan oleh adanya reaksi terang atau siklus Hill. Pada reaksi gelap membutuhkan hasil dari produk reaksi terang berupa titik-titik A. CO2 dan H2O, B. Energi ATP dan NADPH, C. Ion OH-, D. Glukosa, E. Ribulosa bifosfat. Saya ulangi kembali, siklus Kelvin pada fotosintesis juga ditentukan oleh adanya reaksi terang atau siklus Hill. Pada reaksi gelap membutuhkan hasil dari produk reaksi terang berupa titik-titik A. CO2 dan H2O, B. Energi ATP dan NADPH, C. Ion OH, D. Glukosa, E. Ribulosa bifosfat. Mari kita cek jawabannya. Jawabannya adalah energi ATP dan NADPH. Lanjut ke nomor 12. Pada proses embriologi, perbandingan setelah terbentuk embrio pada vertebrata akan terbentuk organ ekstremitas yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan adanya peristiwa A. Mutasi, B. Adaptasi morfologi, C. Analogi, D. Evolusi divergen, E. Evolusi konvergen. Saya ulangi kembali, nomor 12. Pada proses embriologi, perbandingan setelah terbentuk embrio pada vertebrata akan terbentuk organ ekstremitas yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan adanya peristiwa titik-titik A. Mutasi, B. Adaptasi, C. Analogi, D. Evolusi divergen, E. Evolusi konvergen. Mari kita cek jawabannya. Jawabannya adalah D. Evolusi divergen. Terima kasih telah menonton video kami, video latihan soal UTBK SBMPTN
bidang studi biologi. Sebelumnya kami memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam proses pembuatan video kami ataupun dalam proses penjelasan kami. Mohon dimaafkan. Selanjutnya, teruslah support kami untuk berbagi ilmu pengetahuan di YouTube dengan cara subscribe, like, comment, and share channel Situs Belajar Online. Terima kasih.